Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan saya Dr. Huriatul Anam, saya trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan teknik pemeriksaan kesadaran kualitatif dan kuantitatif. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat melakukan dan menerapkan pemeriksaan kesadaran kualitatif dan kuantitatif serta dapat menginterpretasikan hasilnya. Pemeriksaan kesadaran kualitatif. Tingkat kesadaran kualitatif dibagi menjadi kompos mentis, somnolen, sopor, dan koma. Tingkat kesadaran kompos mentis, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dan dapat menjawab pertanyaan tentang diri dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Huriatul Anam, saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Dengan Bapak atau Mas siapa? Alfian, Dok. Usianya berapa? 27 tahun, Dok. Sebelumnya saya bisa menanyakan, mohon maaf, tempat dan tanggal lahir beserta tahun dan bulannya? Semarang, 1 Januari 1993, Dok. Mas Alfian sekarang tahu berada di mana? Di rumah sakit, Dok. Baik. Tingkat kesadaran somnolen, yaitu keadaan mengantuk, di mana kesadaran menurun dan respon psikomotor melambat. Kesadaran bisa pulih bila dirangsang, tapi akan tidur kembali. Masih dapat memberi jawaban verbal. Mas. Namanya siapa, Mas? Alfian, Dok. Mas. Yang dirasakan apa? Pusing, Dok. Tingkat kesadaran sopor, yaitu keadaan kantuk yang dalam, di mana pasien masih dapat dibangunkan dengan rangsang nyeri, namun kesadarannya segera menurun kembali. Bila menampuk bahu, pasien tidak merespon, lakukan rangsang nyeri. Mas. Rangsang nyeri bisa dilakukan dengan menekan tulang sternum dengan tulang jari tangan, atau menekan ujung ibu jari pasien dengan kuku. Mas, namanya siapa, Mas? Tingkat kesadaran koma, yaitu tidak ada gerakan spontan, di mana pasien tidak ada respon sama sekali terhadap rangsang nyeri. Mas. Pemeriksaan kesadaran kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Pemeriksaan GCS ini memperhatikan respon pasien terhadap rangsang. Respon yang dinilai meliputi respon mata, respon motorik, dan verbal. Pemeriksaan respon mata. Nilai GCSA 4, di mana pasien membuka mata spontan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nilai GCSA 3, di mana pasien membuka mata dengan perintah. Mas, tolong buka matanya, Mas. Nilai GCSA 2, di mana pasien membuka mata dengan rangsang nyeri. Rangsang nyeri dapat dilakukan dengan menekan tulang sternum dengan tulang jari tangan atau menekan ujung ibu jari dengan kuku. Mas, tolong buka matanya, Mas. Nilai GCSA 1, di mana pasien tidak ada reaksi terhadap rangsang nyeri. Mas, tolong buka matanya, Mas. Pemeriksaan respon motorik. Nilai GCS respon motorik 6, di mana pasien menuruti perintah. Mas, tolong diangkat tangan kanannya. Turunkan lagi. Yang satunya tangan kiri. Turunkan lagi. Nilai GCS respon motorik 5, di mana pasien dapat melokalisir nyeri. Pasien merespon dengan membuang tangan pemeriksa. Bila pasien tidak merespon perintah, lakukan rangsang nyeri. Mas, tolong angkat tangannya, Mas.
Nilai GCS respon motorik 4, di mana pasien merespon dengan reaksi menghindar. Pasien tidak tahu lokasi nyeri, namun merasakan rangsang. Pasien menarik menjauhi arah rangsang. Tolong angkat tangannya, Mas. Mas. Nilai GCS respon motorik 3, di mana pasien merespon dengan reaksi fleksi atau dekortikasi. Nilai GCS respon motorik 2, di mana pasien merespon dengan reaksi ekstensi atau deserebrasi. Mas, tolong angkat tangannya, Mas. Mas. Nilai GCS respon motorik 1, di mana pasien tidak ada gerakan dengan rangsang nyeri. Mas, tolong angkat tangannya, Mas. Mas. Pemeriksaan respon verbal. Nilai GCS verbal 5, di mana orientasi waktu dan tempat pasien baik. Mas, namanya siapa? Alfian, Dok. Mas Alfian, sekarang pagi, siang, atau sore? Siang, Dok. Sekarang di mana, Mas Alfian? Di rumah sakit, Dok. Baik. Nilai GCS verbal 4, di mana pasien gelisah atau kacau. Pasien masih dapat menjawab pertanyaan namun disorientasi waktu dan tempat. Mas, namanya siapa? Alfian, Dok. Mas Alfian tahu sekarang pagi, siang, atau malam? Nggak tahu, Dok. Mas Alfian tahu sekarang di mana? Di mana ya, Dok, ini, Dok? Baik. Nilai GCS verbal 3, di mana pasien mengeluarkan kata tidak jelas atau inappropriate. Pasien dapat mengucapkan kata-kata namun tidak berupa kalimat. Mas, namanya siapa, Mas? Mas, namanya siapa? Namanya siapa, Mas? Nilai GCS verbal 2, di mana pasien mengerang. Pasien mengeluarkan suara tidak jelas artinya, atau unintelligible sound. Namanya siapa, Mas? Mas? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Nilai GCS verbal 1, di mana pasien tidak mengeluarkan suara setelah rangsang nyeri. Mas, namanya siapa, Mas? Mas? Namanya siapa, Mas? Mas? Pada kasus cedera kepala, tingkat keparahan cedera dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai GCS-nya. Cedera kepala berat didapatkan nilai GCS antara 3 sampai 8, sedangkan cedera kepala sedang nilai GCS 9 sampai 13. Untuk cedera kepala ringan nilai GCS 14 sampai 15. Kasus: seorang laki-laki usia 45 tahun dibawa ke IGD dalam keadaan tidak sadar setelah kecelakaan lalu lintas. Didapatkan luka terbuka pada bagian kepala pasien. Lakukan pemeriksaan kesadaran kualitatif dan kuantitatif serta interpretasikan hasilnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Huriatul Anam. Saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran pada keluarga Ibu. Apakah keluarga mengizinkan? Iya, Bu. Baik. Pemeriksaan kesadaran kualitatif. Mas, namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Pemeriksaan kesadaran kuantitatif dengan menggunakan GCS. Pertama, menilai respon mata. Mas, tolong buka matanya, Mas. Tolong buka matanya, Mas. Buka matanya, Mas. Penilaian respon motorik. Tolong angkat tangannya, Mas. Penilaian respon verbal. Namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas?
Pada hasil pemeriksaan kesadaran pasien, didapatkan kesadaran kualitatif sopor. Kesadaran kuantitatif dengan nilai GCS EE2, M4, V2. Berdasarkan nilai GCS, pasien ini masuk dalam klasifikasi cedera kepala sedang. Ibu, dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa kesadaran keluarga ibu menurun. Lalu dari harusnya skornya 15 pada orang normal, didapatkan skornya hanya 8, Ibu. Hal ini disebabkan karena kemungkinan adanya cedera kepala. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Ini saya harus gimana ya, Dok? Baik, setelah ini saya akan mengkonsulkan keluarga ibu kepada dokter spesialis bedah syaraf. Apakah ibu bersedia? Iya, Dok, yang terbaik. Baik, begitu saja ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.